Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mami Kai pada pelajaran IPA Sistem Koordinasi Manusia. Nah, sistem koordinasi pada manusia adalah semua sistem organ dalam tubuh manusia bekerja secara teratur dan selaras, kecuali jika ada gangguan atau kelainan. Nah, ingat ya. Nah, sistem yang mengatur kerja berbagai sistem organ ini disebut sistem koordinasi. Ingat ya, sistem koordinasi. Nah, selanjutnya, sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon atau endokrin. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk mengatur dan memelihara fungsi tubuh. Nah, macam-macam sistem koordinasi. Yang pertama itu sistem saraf, di mana sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsangan baik dari dalam maupun luar tubuh kita. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Struktur neuron tersusun atas dendrit, badan sel, akson, selubung mielin, nodus, transfer, sel sekwan, dan sinapsis. Ingat ya. Nah, ini gambarnya di mana dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Nah, dari dendrit ke badan sel. Nanti dari badan sel ke akson. Oke, selanjutnya yaitu akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Nanti dari dendrit ke badan sel, dari badan sel ke akson. Nah, yang warna kuning tengah-tengah itu namanya nukleus. Oke. Selanjutnya sel sekwan. Sel sekwan itu berfungsi membentuk selubung mielin. Nah, sel sekwan itu berfungsi membentuk selubung mielin. Nah, selubung mielin itu yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi dari sel sekwan kemudian ke mielin. Selanjutnya, ingat ya, berarti tadi itu dari dendrit, badan sel, ke akson, kemudian ke sel sekwan yang bentuk selubung mielin. Nah, selubung mielin itu sendiri berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Nah, jadi selubung mielin tadi itu mempercepat jalan impuls dan melindungi akson. Ingat ya, akson tadi itu di mana? Oke. Nah, selanjutnya masuk ke bagian akson yang tidak dilindungi selubung mielin disebut dengan nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier itu bagian akson yang tidak dilindungi selubung mielin atau warna merah. Nah, nodus Ranvier berfungsi sebagai tempat masuknya ion. Nah, ingat ya, nodus Ranvier itu yang merah di antara biru tuh. Nah, yang kecil tuh. Nah, dia berfungsi tempat masuknya ion. Nah, oke. Nah, ujung akson disebut dengan sinapsis. Nah, yang berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Oke, berarti perjalanan sel saraf tadi dari dendrit ke badan sel, ke akson, ke sel sekwan, selubung mielin, kemudian nodus Ranvier, kemudian terakhir pada sinapsis. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron itu ada 3 jenis. Yang pertama neuron sensoris, neuron
motoris, neuron konektor, di mana neuron sensori berfungsi mengantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Neuron motor berfungsi mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor seperti otot atau kelenjar, sedangkan neuron konektor berfungsi menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Oke, udah paham ya? Nah, sistem saraf pusat manusia itu meliputi otak dan medula spinalis yang dilindungi oleh meninges. Nah, selaput meninges tersusun atas 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu durameter, arachnoid, pia-meter. Gerakan pada tubuh kita itu dibagi 2, ada gerakan sadar yang diatur oleh otak dan gerakan refleks yang diatur oleh medula spinalis. Nah, anatomi otak manusia. Otak manusia itu terbagi otak besar dan otak kecil. Otak besar disebut cerebrum dan otak kecil disebut cerebellum. Oke, ini bagian-bagian otak bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian, nah, tempat situ cerebellum otak kecil. Nah, cerebrum itu otak besar. Oke. Lanjut. Nah, otak besar berfungsi sebagai pusat gerakan sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Nah, itu otak besar fungsinya banyak tuh untuk mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera penglihatan, pendengaran. Nah, otak kecil tadi berfungsi sebagai pusat keseimbangan gerakan, kontrol gerakan mata, serta koordinasi gerakan sadar terkait keterampilan. Nah, udah paham perbedaan otak kecil dan otak besar. Selanjutnya ada situ namanya kelenjar pituitari. Nah, kelenjar ini berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon. Nah, pada otak itu ada namanya kelenjar pituitari yang berfungsi menghasilkan berbagai macam hormon. Nah, udah paham ya, berarti otak tadi itu adalah pusat sistem saraf manusia. Nah, kemudian ada namanya kelenjar pineal berperan dalam pengaturan jam biologis, misal waktu bangun tidur dan kebiasaan lainnya. Jadi kita disiplin itu dengan cara melakukan kebiasaan yang merupakan fungsi dari kelenjar pineal. Oke. Nah, berikut adalah contoh soal. Nah, soalnya ada 12, bisa dikerjakan. Atau yang tidak paham boleh bertanya di komentar, dan mau jawab pertanyaan juga jawab di komentar. Nah, ini ada 12 soal. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum.